Wahai kau suara yang di sana, tampakkan dirimu. Siapa kau? Aku adalah Tuhanmu. Masa bodoh dengan kaum Tuhan, karena kau telah menciptakan aku seperti ini. Untuk apa engkau menasihati aku? Tampakkan dirimu. Ayo duel. Jadi Tuhannya mau diajak duel. Tuhan tuh maunya apa sih, Mbah? Maksud kamu gimana sih? Katanya, Mbah, Tuhan itu maha adil. Katanya Tuhan itu maha kaya atau maha pemberi. Tapi saya nggak merasakan keadilan Tuhan sedikit pun, Mbah. Atau saya tidak merasa diberi oleh Tuhan, Mbah. Contoh, Mbah. Ada orang yang saat ini mungkin sedang hidupnya itu sulit sekali. Tapi di lain sisi, Mbah, ada orang yang hidupnya itu sedang bahagia, bergelimang harta. Seperti saya contohnya, Mbah. Saya ini orang yang bisa disebut amburadul, Mbah. Tetapi, Mbah, ketika saya ingin merubah itu, kok rasanya sulit sekali. Seperti saya ini tidak bisa merubah takdir saya. Apa ketika saya ingin merubah diri saya ini menjadi lebih baik ini melawan Tuhan? Tahu bagaimana, Mbah? Kok saya merasa Tuhan ini tidak seperti yang dikatakan kebanyakan orang. Katanya Tuhan ini maha adil, maha memberi, maha memaafkan. Tapi saya tidak merasakan itu semua, Mbah. Terus? Ya, saya ingin menuntut, Mbah, kemahakuasaan Tuhan ini yang saya sebutkan tadi. Karena saya sebelumnya ini tidak merasakan sedikit pun kemahakuasaan Tuhan ini yang, Mbah. Banyak sekali orang yang seperti kamu. Menuntut keadilan Tuhan. Bahkan kecewa dengan Tuhannya. Bukan kamu saja memang. Ya. Jadi atas apa yang kamu tanyakan tadi atau keluhkan tadi, ya. Bukan hanya kamu saja, karena kamu belum sadar makna dari keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan yang gimana, Mbah? Karena sampai sekarang saya belum memahami, Mbah. Makna keadilan Tuhan itu yang seperti apa sih sebetulnya? Ceritain ya. Barangkali cerita Simbah bisa membuat kamu sadar, biar kamu tidak lagi-lagi menyalahkan Tuhan. Ya. Pada zaman dahulu, ada seseorang yang mana hidupnya itu sengsara. Dia pergi kemana membawa dagangannya, selalu menemukan kerugian dan kerugian lagi. Bahkan di saat dia pergi berdagang, saat dia pulang, rumahnya kebakar. Dan lebih naas lagi, ada 2 anaknya ikut terbakar.
Kemudian orang tadi meratapi nasibnya. Dia menangis. Mau mengadu kepada siapa? Tidak tahu. Bahkan beberapa orang yang menurut dia itu mampu memberi saran, mampu memberi pengarahan, tidak menemukan jawabannya. Lalu, kemudian orang tadi pergi ke sebuah gunung. Dia mencari tempat yang sepi, lalu kemudian bertapa. Dalam pertapaannya, dia mendengar suara hatinya bahwa dirinya memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang sengsara. Bahkan kelak di saat meninggal pun dalam keadaan kufur atau tersesat. Lalu kemudian dia terperanjat karena itu benar-benar apa yang didengar itu adalah wisik dalam dirinya. Kemudian orang tadi berkata, jika begitu, lebih baik saya melakukan hal-hal yang salah juga tidak mengapa. Untuk apa saya melakukan kebaikan-kebaikan? Toh pada akhirnya, kelak saya menjadi orang yang kufur. Kemudian, dia mau keluar dari pertapaannya untuk melakukan apa yang ia mau. Lalu, dia mendengar suara tanpa rupa. Wahai manusia, dari tadi saya mendengar keluhan hatimu. Kenapa? Kenapa engkau mengabdi kepada takdirmu? Kenapa kamu tidak mengabdi pada Tuhanmu? Padahal takdirmu itu yang menghendaki adalah Tuhan. Tapi jika kamu berniat berbuat buruk karena kamu mendapat wisik dari dirimu sendiri, itu tandanya bahwa kamu mengabdi pada takdirmu. Kamu salah kalau begitu. Kemudian orang tadi menjawab, wahai kau suara yang di sana, tampakkan dirimu. Siapa kau? Kemudian suara tadi menjawab, aku adalah Tuhanmu. Masa bodoh dengan kaum Tuhan? Karena kau telah menciptakan aku seperti ini. Untuk apa engkau menasihati aku? Bukan begitu. Selama ini kamu mengabdi pada takdirmu. Tidak peduli aku terhadap apa yang engkau katakan Tuhan. Nyahlah engkau dari hadapanku. Kalau mau, tampakkan dirimu. Ayo duel. Jadi Tuhannya mau diajak duel. Lalu orang tadi keluar, tidak menghiraukan apa yang ia dengar tanpa suara tadi.
Setelah itu, dia berniat untuk menjadi perampok. Karena apa? Karena untuk merubah takdir yang tadi ia dapatkan tadi. Karena suara dalam hatinya itu, dia kematiannya pun akan menjadi orang yang kufur. Untuk apa? Menjadi orang yang baik. Saat keluar dari pertapaannya tadi, dia bersikukuh untuk menjadi orang yang jahat. Karena percuma menjadi orang baik pun, nanti ketika akhir hayatnya menjadi orang yang kufur. Merampoklah, bahkan banyak sekali orang-orang yang dikecewakan olehnya. Singkat cerita, ketika dia keluar dari rumah gubuknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang selama ini ia kerjakan, yaitu kejahatan-kejahatan, dia melihat seseorang, orang tua yang sudah rapuh, yang sedang makan kotoran yang ada di sampah tadi. Di situ dia duduk, memperhatikan orang tadi, orang yang sedang makan sampah. Dalam hatinya berkata, kenapa sampah kok dimakan? Padahal dia bisa minta-minta. Jadi pengemis lah atau apa? Kenapa harus sampah yang dimakan? Lalu terbersit dalam hatinya juga. Apakah dia sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang gemar makan sampah? Lalu terpikir lagi olehnya, kenapa dia tidak mengemis, duduk bolak-balik? Atas kejadian itu, dia merenung lagi. Andaikan itu takdirnya, kenapa dia tidak mau merubah? Padahal dia dikasih akal, pikiran. Lalu dia tersadar, nah, kenapa dengan diri saya tidak mau merubah? Kenapa saya harus melakukan kejahatan-kejahatan? Lalu, di saat itu, dia berubah. Seketika itu, dia berubah. Lalu kemudian, yang tadinya orang jahat, suka merampok, suka nyopet, suka mengecewakan orang, akhirnya menjadi orang yang baik. Suka menolong orang, suka membantu orang, dan segalanya dilakukan yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Ibadahnya pun semakin rajin. Suatu ketika, dia pergi ke tempat ibadah. Di perjalanan, dia melihat seseorang yang membawa buku besar sekali. Dia tanya, "Wahai Tuan, buku apa itu yang kau bawa? Kok besar sekali bukunya?" Lalu kemudian dijawab orang tadi menjawab, yang bawa buku tadi, buku ini adalah buku catatan. Catatan apa? Kok sampai besar sekali seperti itu? Catatan buat manusia-manusia. Ketika beramal baik,
saya tulis di sini. Dan ketika orang tersebut melakukan kejahatan, maka saya tulis pula di sini. Wah, siapa kau sebenarnya, wahai Tuhan? Aku adalah malaikat pencatat amal baik dan buruk. Dijawab oleh orang tadi. Bolehkah saya bertanya? Kata orang tadi. Mau tanya apa? Jawab si malaikat. Adakah catatan saya di situ? Amal kebaikan-kebaikanku. Karena saya sudah bertaubat setelah melakukan kejahatan-kejahatan. Terus malaikat tadi tanya, siapa namamu? Akan saya cari di sini. Nama saya adalah si Zaid. Akhirnya buku tadi dibuka. Satu lembar dibuka, dicari. Nggak ada nama Zaid tadi. Dibukalah lembaran kedua. Di amal baik tadi ya. Dibuka, nggak ada catatan amal baiknya lagi. Lalu sampai lembaran terakhir yang sudah setengah, itu kan buku gede itu setengah, separuhnya itu buat catatan amal baik, dan separuhnya lagi buat catatan amal buruk. Sampai habis catatan yang di amal baik tadi nggak ada nama Zaid. Mohon maaf, nama kamu tidak ada di catatan baik. Lah, kaget kan si Zaid? Berarti saya catatan ada di amal yang buruk. Coba, barangkali saya lupa, kata si malaikat tadi. Akhirnya dicari di catatan amal buruk. Tapi penasaran ini, karena orang tadi sudah bertaubat dan melakukan kebaikan-kebaikan, tentu harusnya ada di catatan baik. Dibukalah itu. Karena di catatan baik itu tidak ada, pada akhirnya dibukalah catatan yang buruk. Ternyata orang tadi catatannya ada di orang yang buruk. Di saat itu dia terperanjat. Untuk apa saya melakukan kebaikan-kebaikan? Kalau toh pada akhirnya catatan saya juga catatan buruk. Seketika orang tersebut meninggal kecewa. Kecewa dengan perbuatan baiknya tadi. Akhirnya meninggallah orang tadi. Berarti orang tadi masuk ke orang yang tidak baik, kufur. Begitulah cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi buat kamu. Tapi Mbah, kok sepertinya naif sekali ya Mbah? Kenapa? Hanya ingin merasakan kasih Tuhan saja. Itu harus mengabdi terlebih dahulu, seperti yang Mbah bilang tadi di awal. Mengabdi yang seperti apa? Tadi kan di cerita Simbah, ketika orang itu mau keluar dari tempat dia bertapa, dia ada suara yang berkata ke orang tadi, kalau dia mengabdi ke takdirnya, kenapa dia tidak mengabdi ke Tuhannya? Lalu apakah ketika ingin merasakan kasih Tuhan itu harus mengabdi dulu? Kok sepertinya naif sekali gitu, Mbak. Terus? Lalu apakah Tuhan itu harus diabdi dulu, baru dia memberikan kasihnya? Seperti ini ya, yang perlu kamu pahami. Betul. Tuhan itu tidak mengharapkan orang mengabdi. Untuk apa Tuhan mengharapkan hambanya untuk mengabdi?
pada dasarnya orang mengabdi itu hasilnya dipetik oleh orang yang mengabdi, dalam artian seperti ini. Kamu menanam padi. Siapa yang akan panen? Petaninya. Kamu berbuat baik, itu akan kembali ke kamu tanpa harus pengharapan. Kalau berbuat baik, kalau orang tadi melakukan kebaikan-kebaikan, kenapa kok bisa kecewa? Karena penuh dengan harapan. Coba kalau tidak ada harapan, pasti dia tidak kecewa. Lalu apakah kita tidak boleh mengharapkan, Mbah, kasih Tuhan atau timbal balik dari apa yang kita perbuat? Contoh, seperti saya menolong orang, Mbah. Apa saya tidak boleh mengharapkan bahwa suatu saat ketika saya butuh pertolongan, saya mengharapkan pertolongan orang lain itu, apa tidak boleh saya mengharapkan seperti itu? Jadi begini, ya. Coba camkan apa yang Simbah katakan ya. Kamu tadi kan bilang, ketika kamu menolong orang atau berbuat baik, apakah tidak boleh ada pengharapan, imbal balik? Begitu toh? Iya. Apa yang kamu sampaikan kan seperti itu. Iya. Berarti ada pengharapan. Ketika kamu mengharapkan apa yang telah kamu berikan pada orang, kebaikan-kebaikan atau pemberian-pemberian berupa apa saja. Ketika kamu tidak mendapatkan balasan, kamu sendiri yang akan kena getahnya, yaitu derita. Derita dari apa? Derita dari pengharapan. Toh, tanpa kamu berharap, itu apa yang kamu tanam akan kembali kepada kamu, entah itu kapan datangnya. Lalu, Mbah, tentang keadilan itu seperti apa? Kan setiap orang itu berbeda-beda, Mbah, takdirnya. Betul. Ada yang takdirnya kaya raya, ada yang takdirnya miskin. Betul. Lalu letak keadilan itu seperti apa? Karena di situ kan kalau adil ya kenapa tidak dibuat rata sama semuanya? Kenapa harus dibuat ada orang yang merasakan kesedihan atau kebahagiaan itu? Kenapa, Mbah? Saya kasih contoh mau. Mau, Mbah. Saya ibaratkan, kamu punya adik. Adik kamu itu usianya 5 tahun. Ada 2 benda atau barang, ya, bobotnya itu sama-sama 10 kilo. Kemudian adik kamu yang 5 tahun suruh bawa 10 kilo, dan kamu juga suruh bawa 10 kilo. Apakah itu sebuah keadilan? Keadilan itu tidak harus sama. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Ngertinya kamu, orang yang punya harta benda, apakah dia diberikan lebih kasih sayang dari Tuhannya daripada orang miskin? Sebenarnya, orang yang berlimpah harta pun itu adalah beban. Karena dia juga harus bisa mendermakan harta yang ia miliki. Lalu, Mbah, mungkin kalau harta kita masih bisa masukkan ke akal, Mbah. Iya. Tapi kalau tentang orang nih, Mbah, kan sudah ditakdirkan. Lalu dia masuk neraka atau surga. Kok sepertinya tidak adil juga, Mbak. Ketika meninggal itu ada yang masuk surga atau masuk neraka. Kalau ditakdirkan dia masuk neraka, kok rasanya Tuhan jahat sekali, Mbak.
begini. Kalau kamu ditakdirkan masuk neraka, berarti itu nasib kamu, toh? Iya. Ada orang yang dimasukkan ke surga, berarti nasibnya masuk surga. Siapa sih yang bisa merubah nasib? Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kecuali kamu sendiri. Tapi Mbah, contoh saya nih Mbah, ketika saya ingin merubah nasib dari yang amburadul ini Mbah, menjadi lebih baik, kok rasanya sulit sekali, seperti Tuhan ini tidak menghendaki saya untuk berubah Mbah. Tentang bicara Tuhan, karena selama ini kamu menganggap Tuhan ada di luar sana. Tuhan itu ada di dalam diri kamu sendiri, maka ketahuilah yang ada di dalam diri kamu. Dialah yang bisa merubah nasib. Jadi, jangan mengabdi pada takdir. Ya, mengabdilah pada Tuhan. Maknanya itu mengabdi pada Tuhan itu yang seperti tadi saya Simbah katakan. Lalu Mbah, bagaimana saya mengetahui kalau Tuhan itu ada di diri saya Mbah? Tentang itu nanti Simbah sampaikan di lain kesempatan ya.